Guys, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Jovian Channel akan memaparkan gimana caranya membuat kolam koi natural dengan menggunakan batu-batu dan pakai terpal ya, atau bisa juga geomembran. Nah, seperti apa metodenya? Ikuti guys. Jadi yang pertama, tentunya kita gali dulu ya di mana lahan kita, sesuaikan dengan ukuran luas tanah kita ya. Kemudian kita siapkan geomembran. Geomembran bisa teman-teman dapatkan di online ya, Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Itu cari aja geomembran. Ukurannya itu bisa disesuaikan dengan kita, bisa 5x6, 8x10, ada juga yang kecil ya, 1x5 meter juga ada, sesuai dengan pesanan kita. Jadi seperti apa kita membuat kolamnya agar supaya berhasil dengan baik. Yang pertama, galiannya ya. Kita coba buat galiannya itu adalah kita buat dulu macam layout ya. Misalnya ini kita buat begini ya. Bebas ya. Sesuai juga dengan kondisi ya. Nah, kemudian di sini bisa nanti batu-batu, kemudian di sini bisa untuk air terjun ya. Air terjun juga boleh agak panjang begini ya. Jatuh dulu 3 tingkat. Kemudian di sini bisa lagi ya dibuat levelnya beda ya. Ini anggap kolam 1 ya. Ini kolam 2, kolam utama ya. Kolam utama. Nah, kolam utama ini nanti tempat ikan-ikan ya. Tempat ikannya di sini, ikan koinya ya. Nah, sementara di sini ya, ini kolam kecil ya. Untuk pertama masuk air terjun ini ya, air terjun. Kedua untuk air terjun lagi sini. Jadi kita buat bisa tinggi ya. Ini desain ini sedang saya coba buat ya. Sekalian saya sering ke kawan-kawan ya. Kemudian di sini bisa buat air terjun lagi. Waterfall lagi ya. Ini waterfall ya, waterfall 1, ini waterfall 2 ya, levelnya juga berbeda. Nah, fungsi lain dari ini ya, dari kolam kecil ini ya, jadi untuk waterfall ya, nampung kolam kecil ya, biar ada tingkatan ya. Kedua, ini bisa untuk filter alami guys ya. Ini untuk filter alami. Kenapa untuk filter alami? Karena di sini nanti bisa kita taruh misalnya cenggondo, kemudian di tepi-tepinya kita kasih melati air ya, tanaman-tanaman air lain yang saya lupa bahasa ilmiahnya ya. Tapi bisa teman-teman search juga ya di Google, di YouTube juga banyak ya. Bisa juga kita kasih kiambang ya. Nah, itu fungsinya untuk bisa menambah oksigen, kemudian juga menangkap kotoran, jadi membuat kondisi kolam kita nanti ketika terjun lagi ke sini ya, itu airnya lebih segar. Walaupun nanti ini kita juga buat filter ya. Filter bisa dari drum ya, bisa 4 ya, sesuai dengan kapasitas. Bandingkan ini ya, kurang lebih 1/3 ya. Tetap aturan seperti biasa. Nah, ini hanya dari segi layout ya. Nanti di sini kasih batu-batu ya, batu-batu sekalian. Karena kita pakai terpal, ini untuk timpa terpal, di dalam juga bisa kita batu-batu ya. Nah, kemudian jangan lupa sebisa mungkin dibuat seperti terasan ya. Terasan ini apa gunanya? Yang satu, pertama ya, kita buat kolam ini bertingkat ya, bertingkat atau ada terasan ya. Fungsi pertama, agar dinding kolam tidak gampang ambruk ya, tidak ambruk. Disemen aja bisa ambruk ya teman-teman ya, kalau tanah yang labil. Jadi dibuat bertingkat seperti apa? Bertingkatnya kalau kita potong ya, kita perspektif dari samping, ini kurang lebih begini ya teman-teman ya, ini ya teman-teman ya, seperti itulah kira-kira. Nah, nanti terpal yang kita
proyek itu tuh ngikutin ini teman-teman, ngikutin ya. Nah, gitu. Boleh dilebihkan di sini, lebihkan, ya aman. Kemudian di sini nanti kita ada batu, batu, batu lagi, batu lagi, batu lagi, batu ya, batu sebisa mungkin terpalnya tidak kelihatan, jadi tambah alami batu-batu ya. Nah, pilihannya yang paling bagus terpalnya warna hitam, ya. Terpal warna hitam. Kenapa? Supaya emang kalaupun ada yang nggak ketutup batu, dia nampaknya hitam ya, tidak biru. Kalau mungkin ada teman-teman yang seleranya biru ya monggo, nggak ada masalah ya. Kalau seleranya yang warna biru. Jadi di sini juga sebisa mungkin tidak langsung sini, jadi agak ke pinggir ya. Misalkan spesial ada batu. Jadi persis seperti sungai ya. Jadi satu agar ini kolom tidak ambruk ya. Kedua, ini tadi kedua agar ada dudukan batu ya, batunya ada duduk. Kalau kita buat tegak seperti ini ya, tegak seperti ini, pertama kita susah nyusun batunya juga guys ya. Susah kita nyusun batunya. Kedua nampaknya nggak alami guys ya kalau seperti ini ya, kecuali emang teman-teman tempatnya sempit ya. Jadi dengan dibuat juga seperti ini nanti ada batu-batu yang terendam ya, sebagian itu menambah cantiknya ya. Jadi ada seakan-akan dari dangkal kemudian menjadi dalam, jadi lebih estetis penampakan batu. Yang ketiga lebih alami ya, alami dan estetisnya dapat, estetikanya dapat ya guys. Jadi dapat ya, ada batu terendam di sini. Jadi seakan-akan ada yang dangkal gitu, kemudian ada yang dalamnya. Bahkan sebagian ada yang dibuat kayak sini ada sambungannya lagi ya biar dalam. Ya. Jadi ini butuh kita membuat kolam ini butuh pengetahuan dasar. Salah satunya ini ya. Ini yang harus menjadi dasar teman-teman kenapa dibuat supaya bertingkat ya. Jadi lebih alami, lebih estetis, agar ada dudukan batu ya, bertingkat-tingkat dia nyender batunya ya, sebisa mungkin bentuknya kayak gini ya. Jadi batu ditaruh sini, batunya nggak runtuh. Kalau tegak ini harus bisa main seperti itu guys ya. Nah selanjutnya apalagi guys, selanjutnya terpal sebisa mungkin ketika kita mau menutup ya, menutup area sini itu dijemur ya, sebelum dibentang, sebelum ditindih itu kondisi terjemur agar supaya dia bisa ngikutin bentuk ini guys, rapi mungkin. Ini dijemur yang rapi, kemudian baru dibentuk, ditindihin batu-batu. Nah batu-batu ini sebanyak apa tergantung luasan kolam teman-teman. Sebisa mungkin batunya menutup semua ya teman-teman ya, dan divariasi ada yang nimbul gitu ya, kayak gini nimbul pinggir-pinggirnya ya ini. Jadi lebih kemudian nanti teman-teman rencanakan ada tempat yang mungkin ada tanam air yang harus rendam, bisa di sini ya, ada di atasnya, kemudian yang untuk di air terjun juga sebanyak mungkin ada tanaman-tanaman yang vegetasi yang sifatnya memang trofis ya, tanaman-tanaman trofis seperti pakis-pakisan, kemudian keladi-keladian ya, itu dibuat sebanyak mungkin. Nah selanjutnya nextnya seperti apa? Nextnya nanti bisa teman-teman lihat, ini juga sedang saya praktekkan, tapi memang ini baru penggalian ya, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Ada dua tingkatan ya tadi ya, kalau kita buat gini rencananya saya nanti ya, ini begini ya, ini lebih dalam, kalau begitu ya, ini tingkat ya. Nah di sini nanti rencana saya waterfall ya, waterfall juga alami, isi batu-batu, kemudian di sini pun nanti air juga terjun ya. Nanti ada potongan air terjun, ini level ini sekitar segini, level yang agak tinggi, dan ini nanti batu-batu. Ya. Nah di sini nanti ada gazebo ya, ada gazebo saya nanti. Nah ini dalamnya saya nggak terlalu dalam ya. Kalau terlalu dalam resikonya juga lebih tinggi, kurang lebih
1 meter nanti dapatnya ya, kurang lebih. Ini kurang lebih cuman setengah meter ya. Nah volume kurang lebih di 18 sampai 20 ton ya. Saya buat, kalau yang agak besar saya buat ya, kurang lebih 18 sampai 20 ton. Kenapa 18 sampai 20 ton? Karena hitungannya memang 20 ton, tapi nanti dikurangi batu-batu ya, mungkin akan lebih turun lagi ya, bisa jadi 17 sampai 20 ton sih prosesnya. Jadi begitu teman-teman, nanti kita lanjut ya di video selanjutnya. Ini kita anggap part 1, di mana konsep untuk membuat kolam ikan koi bergaya natural dengan menggunakan terpal ya. Terpalnya bisa terpal biasa kayak plastik, tapi saya saranin untuk pakai geomembran. Dan kalau susah terpal biasa pun ya, tapi ada terpal yang berlapis itu pun bisa ya. Kalau warnanya biru teman-teman nggak suka, di atasnya lapisin lagi. Ada terpal biasa cuma warna hitam, lapisin aja ya, harganya juga nggak terlalu mahal. Nah prediksi berapa harga? Kalau terpal sih murah ya, paling mahal teman-teman nanti kurang lebih 1 jutaan ya. Itu kolam yang cukup besar, 8 kali 10 itu kurang lebih 1 juta, tapi tergantung tebal juga ya, makin tebal biasanya makin mahal. Kemudian batu-batu, bagi teman-teman yang dekat daerah gunung ya, itu biasanya batu-batu boleh dibilang murah ya, bisa beli itu ya paling keluar uang nggak nyampe 1 juta ya, untuk batu-batu. Apalagi kalau ada batu-batu yang bisa diambil gratis ya, wah itu lebih menguntungkan buat teman-teman sih. Tapi hari ini ya yang gratis. Kemudian apalagi menggali ya, biaya menggali itu yang nggak terlalu mahal ya. Biaya menggali hitungannya per meter biasanya, atau harian juga tergantung tempat teman-teman. Jadi kurang lebih biaya menggali juga kurang lebih 1 sampai 2 juta ya, tergantung lokasi. Jadi boleh dibilang sangat hemat ya kalau kita hitung ya. Tadi pertama terpal ya, 1 geomembran ya, geomembran lebih kurang 1 juta ya. Kemudian penggalian ya, penggalian kurang lebih juga 1 sampai 2 juta ya, atau 1,5 juta lah ya. Tapi ini tergantung lokasi teman-teman ya. Di tempat saya nggak terlalu mahal ya. Gali ini dengan ukuran kolam yang cukup besar ya teman-teman ya, kurang lebih 18 sampai 20 ton ya. Tapi kalau di Jakarta mungkin mahal gali-gali ya. Kemudian 3 batu ya, batu kali ya, batu kali atau batu gunung yang kecil itu kurang lebih di 1 jutaan juga ya. Tapi tergantung lokasi ya teman-teman ya. Kalau lokasinya dia di kota mungkin bisa sampai agak mahal sedikit. Nah total kurang lebih artinya 3,5 juta ya, 3,5 juta ya. Di luar ikannya, tentu di luar tanaman ya. Tanaman sih tergantung teman-teman sih, sudah ada tanaman ya bisa tinggal memindahkan. Dan kalau nggak ada tanaman juga tidak perlu yang mahal-mahal ya. Yang paling penting adalah tanaman-tanaman yang bersifat tropis ya, yang warnanya lebih banyak hijau daripada warna-warna lain. Kenapa? Kalau warna hijau itu lebih nampak nanti dialami, bukan nggak boleh ada warna merah. Jadi usahakan semini mungkin, itu teorinya ya. Jadi dengan biaya anggaplah 5 juta ya maksimal, kita sudah bisa dapat kolam yang ukuran gede ya. Sementara kalau buat kolam, pengalaman saya buat kolam itu 2 kali 3 kali 1,5 ya, kurang lebih ukurannya 9 meter kubik ya, sama saringannya kurang lebih ada di 11 ya, 11 meter kubik, 10 sampai 11 ya. Itu nilainya lebih dari 10 juta ya. Nilainya lebih dari 10 juta. Sementara ini ya di tempat saya kurang lebih 3,5 juta, nggak nyampe 5 juta ya. Sudah kolamnya dengan ukuran 2 kali lipat dari kolam saya ya, 18 sampai 20. Ntar kolam saya tadi 9 sampai 11 itu pun sudah termasuk dengan filter ya teman-teman. Nah keuntungan lain apa? Keuntungan lain adalah dengan suasana yang lebih alami ya, dengan tanam-tanaman ya, dengan bentuk kolam yang benar-benar seperti di alam. Secara psikologis kita akan merasa lebih tenang ya, lebih rileks ketika kita berada di sekitar kolam kita. Jadi silakan guys, nanti dipantau terus ya video saya. Sementara ini progres kolam saya baru sampai di penggalian ya, nanti saya masukkan di videonya kolamnya seperti apa kira-kira bentuknya ya. Jangan lupa guys, ikuti terus video selanjutnya nanti. Kemudian
like, comment, and share. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.